Dan saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman trader semuanya, baik yang sudah menyaksikan dari channel YouTube GK Invest Indonesia, kemudian yang mengikuti dari Zoom Meeting, dan teman-teman semua dari GK Invest. Saya ucapkan selamat pagi dan saya doakan teman-teman hari ini dalam keadaan yang sehat. Amin. Baik, langsung saja saya izin untuk share screen untuk kita melihat data ekonomi apa yang akan dirilis hari ini, hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022. Ya, untuk hari ini di sesi Asia, ini sudah dirilis tadi ya untuk data neraca perdagangan di Australia untuk bulan Juni ya, yang pengaruhnya masih low impact dan secara rilis datanya bagus ya. Namun tadi kita juga lihat secara teknikal pergerakan Australia tidak terlalu terpengaruh oleh data tersebut. Nah, kemudian yang akan menjadi fokus pasar hari ini adalah di sesi Eropa atau nanti siang ya, teman-teman. Nanti siang khususnya di Inggris, ini akan ada beberapa data yang akan dirilis. Pertama adalah data dari PMI konstruksi untuk bulan Juli di Inggris ya, yang akan dirilis jam 15.30. Untuk data ini prediksi mengalami penurunan ya, kalau kita lihat untuk bulan sebelumnya, untuk PMI konstruksi ini di angka 52,6, dan untuk bulan Juli kemarin ini diprediksi hanya 52 ya indeksnya. So kita lihat nanti untuk data dari PMI konstruksi ini, jika datanya lebih tinggi dari 52 artinya akan positif untuk pergerakan dari sterling dan juga sebaliknya. Dan data yang paling penting di sesi Eropa nanti siang atau nanti sore ini adalah data dari tingkat suku bunga di Inggris ya, yang diprediksi ada kenaikan sebesar 50 basis point. Untuk data ini akan dirilis jam 18 waktu Indonesia Barat atau jam 6 sore nanti ya. Kalau kita melihat data sebelumnya untuk suku bunga di Inggris ini masih di angka 1,25%. Dan untuk Agustus ini forecast-nya atau prediksinya akan ada kenaikan di angka 1,75%. Ya, Bank of England juga melihat penting ya untuk kenaikan suku bunga Inggris ini, karena kita tahu bahwa inflasi di Inggris sudah cukup tinggi, bahkan hampir 40 tahun terakhir ya. Artinya memang kebijakan kenaikan suku bunga ini harus segera ditetapkan oleh Bank of England untuk menekan angka inflasi. Dan untuk pengaruhnya nanti tentu akan take impact ya. Tapi tidak berarti jika memang nanti suku bunganya dirilis 1,75%, sterling akan menguat. Karena dari beberapa kenaikan suku bunga di negara-negara lain, contoh di Australia, kemudian di Amerika Serikat kemarin, setiap kenaikan suku bunga, walaupun sesuai dengan forecast-nya, mata uangnya melemah. Ya, itu dari dua negara yang sudah menaikkan suku bunga, Amerika Serikat dan Australia. Dan untuk Inggris nanti kita coba lihat ya, harapan pasar mungkin lebih agresif ya, di atas 1,75%. Namun jika masih di angka 1,75%, saya pikir pergerakan harga tidak akan selalu fluktuatif ya, walaupun pengaruhnya besar, kecuali nanti datanya di atas ekspektasi ini atau di bawah. Jika di atas ekspektasi mungkin pergerakan Inggris, sterling akan melanjutkan penguatan ya. Namun jika di bawah ekspektasi, di bawah 1,75%, mungkin akan menjadi pergerakan yang negatif untuk sterling. So kita tunggu untuk suku bunga di Inggris ini, berapa nanti untuk rilis dari suku bunga di bulan Agustus. Yes, itu untuk sesi Eropa. Kemudian di sesi Amerika Serikat hari ini ada beberapa data juga yang dirilis, namun pengaruhnya saya lihat masih medium impact ya, atau pengaruhnya masih biasa saja untuk pergerakan harga. Data yang akan dirilis nanti malam di sesi Amerika Serikat adalah data klaim pengangguran awal ya. Data ini akan dirilis jam 19.30, dan dari forecast-nya ini diprediksi ada kenaikan jumlah pengklaim ya. Sebelumnya di angka 256.000, dan untuk minggu ini diprediksi ada kenaikan 3.000 ya, di angka 259.000. So sekali lagi pengaruh data ini masih medium impact, tergantung seberapa signifikan nanti perbedaan antara rilis dan juga forecast. Jika rilisnya nanti lebih besar daripada ekspektasi, ini artinya negatif untuk USD atau indeks dolar, dan sebaliknya di bawah dari ekspektasi, di bawah 259.000, ini artinya akan menjadi pergerakan yang positif untuk indeks dolar. Ya, jadi untuk hari Kamis ini yang menjadi fokus pasar, saya lihat hanya nanti sore di Inggris terkait dengan kenaikan dari suku bunga Inggris ya. Datanya jam 6 sore nanti waktu Indonesia Barat. Untuk hari Kamis dan untuk besok, ini juga yang menjadi fokus pasar untuk minggu ini.
Untuk hari Jumat tanggal 5 Agustus ya, atau akhir pekan dari perdagangan minggu ini, ya yang menjadi fokus pasar adalah di sesi Amerika Serikat besok malam ya, yang akan dirilis data ketenagakerjaan Amerika Serikat. Ada 3 data seperti biasa yang menjadi fokus pasar ya. Data pertama yang paling penting yang harus teman-teman trader perhatikan adalah data dari non-farm payroll. Ya. Data ini akan dirilis jam 19.30 besok ya, atau jam setengah 8 waktu Indonesia Barat. Yang diprediksi untuk non-farm payroll ini mengalami penurunan di bulan Juli ya. Kalau kita lihat untuk bulan sebelumnya angka non-farm payroll ini ada di 372.000. Dan untuk bulan Juli diprediksi hanya sebesar 250.000. Itu data ini sekali lagi pengaruhnya cukup signifikan, nantinya akan mempengaruhi indeks dolar. Dan data yang lebih besar ya akan berpengaruh positif untuk indeks dolar, dan data yang lebih kecil daripada 250 mungkin akan menjadi pengaruh yang negatif untuk indeks dolar. Itu data yang pertama untuk besok. Data yang kedua adalah tingkat pengangguran ya. Tingkat pengangguran di Amerika Serikat yang akan diumumkan atau dirilis di jam yang sama, 19.30 atau setengah 8 waktu Indonesia Barat ya. Tingkat pengangguran bulan Juli diprediksi tetap sama di angka 3,6%. So kita lihat juga nanti untuk rilisnya apakah tingkat tingkat pengangguran masih sesuai dengan ekspektasi di angka 3,6% ya. Kalau masih di angka 3,6% ini mungkin akan menjadi positif ya. Bahkan kalau lebih kecil ya, daripada 3,6%, ini akan menjadi pergerakan yang positif untuk indeks dolar. Dan sebaliknya jika ternyata pengangguran meningkat ya di atas angka 3,6%, mungkin akan menjadi pergerakan yang negatif untuk indeks dolar. Dan data yang terakhir yang menjadi fokus pasar juga adalah pendapatan rata-rata buruh per jam di Amerika Serikat. Data ini juga akan dirilis jam yang sama ya, 19.30, dan diprediksi masih tetap sama di angka 0,3%. So teman-teman nanti lihat untuk 3 data tersebut di hari Jumat ya, akhir perdagangan minggu ini, karena sekali lagi pasar atau para investor, para trader menunggu data tersebut ya, untuk melihat seperti apa nanti kekuatan ekonomi di Amerika Serikat ya. Tentunya data yang positif, jika semua data nanti positif dirilis ya, semuanya bagus untuk Amerika Serikat, kemungkinan besar untuk indeks dolar ini akan kembali melanjutkan tren kenaikan, karena memang secara tren indeks dolar sampai dengan hari ini masih terkonfirmasi trennya tetap naik. Dan jika nanti untuk data ini ternyata dirilis negatif ya, maka kemungkinan akan ada tekanan lagi untuk indeks dolar, dan mungkin juga akan mempengaruhi untuk tren pergerakan harganya di masa yang akan datang ya. Yes, saya lihat itu ya untuk kedua hari terakhir perdagangan minggu ini. Hari ini ada tingkat suku bunga Inggris yang akan dirilis jam 6 sore nanti. Dan untuk besok adalah data non-farm payroll dan tingkat pengangguran yang akan dirilis jam 19.30. Ya, itu data pentingnya ya. Kita coba langsung masuk ke teknikal untuk melihat pergerakan harga secara teknikal ya. Dan saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman trader semuanya yang baru bergabung. Ada Bu Eka, Bu Maria, kemudian ini juga ada Pak Tommy Chandra, ada Bu Resdiana, dan teman-teman yang lain yang menyaksikan dari channel YouTube, selamat bergabung ya. Yes, langsung saja kita coba lihat untuk analisa teknikal. Kita awali dulu dengan indeks dolar. Ya, indeks dolar untuk pagi hari ini berada di level 106.3 ya. Kalau kita lihat 2 hari sebelumnya atau hari Selasa kemarin, ini pergerakan indeks dolar sempat tertekan sampai ke level 105.1 ya. Ini adalah level terendahnya untuk bulan ini. Dan setelah menyentuh level terendah tersebut, pergerakan terrejeksi atau terangkat kembali ya, sampai mengangkat pergerakan harganya untuk minggu ini tertinggi ada di kisaran 106.7. Kalau teman-teman perhatikan, memang penurunan kemarin itu adalah koreksi ya, fase koreksi harga, di mana ketika menyentuh level support dari garis uptrend line yang sudah kita gambarkan sebelumnya ini, terjadi rejection atau dari konfirmasi ini, artinya di level support kisaran 105.1 ini menjadi tahanan yang cukup signifikan ya untuk indeks dolar. Artinya secara tren indeks dolar masih terkonfirmasi naik ya.
Ini saya gunakan time frame 4 jam, artinya tren besarnya masih naik ya. Dan sekarang ya pergerakan harga saya lihat masih menunggu dari data besok, artinya untuk hari ini kemungkinan besar pergerakan hari indeks dolar tidak akan terlalu berfluktuasi ya. Mungkin pergerakan harga masih akan berada di kisaran 106 ya, sebagai area konsolidasinya. Dan sampai dengan besok ya kita lihat untuk data dari non-farm payroll atau data ketenaga kerjaan di Amerika Serikat. Jika nanti datanya dirilis positif ya, maka ada potensi untuk indeks dolar ini melanjutkan kenaikan, mungkin akan menyentuh ya level 107.4 bahkan bisa lebih tinggi jika ketiga data besok ini dirilis positif. Namun sebaliknya, jika data non-farm payroll dirilis negatif ya, artinya kemungkinan akan menjadi pergerakan yang negatif juga dari indeks dolar. So kita lihat nanti untuk level kuncinya yang menjadi tahanan bawah yang menjaga tren kenaikan dari indeks dolar ini adalah di kisaran 106 ya. Untuk saat ini di 106. Kalau kemarin 105.1 ini support harganya yang paling signifikan, untuk saat ini ada di kisaran 105.6 ya. Sekarang di sini untuk tahanan yang paling signifikan atau level kuncinya. Jika pergerakan harga masih di atas garis uptrend line ini atau masih di atas 105.5 ya, ini pergerakan harga masih terkonfirmasi dalam tren kenaikan. Tapi jika pergerakan harga nanti bisa membreakout dari level support harga ini, support dari uptrend line ini, maka kemungkinan besar untuk tren besarnya sudah berpotensi mengalami pembalikan arah atau mengalami penurunan ya. So kita tunggu untuk datanya besok. Sekali lagi untuk kesimpulan hari ini untuk indeks dolar, karena tidak ada data penting di Amerika Serikat, artinya untuk indeks dolar pun kemungkinan tidak akan terlalu berfluktuasi. Range-nya masih akan bermain di kisaran level 906 ya, sampai dengan besok data dari ketenaga kerjaan Amerika Serikat dirilis. Yes, itu untuk indeks dolar. Kita coba untuk analisa pasangan mata uang ya. Euro USD. Yes, untuk Euro USD minggu lalu sempat menyentuh level tertingginya ya untuk bulan Juli ya. Kalau kita lihat kemarin tepatnya pada tanggal 1 Agustus untuk Euro USD sempat menyentuh level tertinggi di kisaran 1.0280-an ya. Ini range tertinggi atau gelombang tertinggi di beberapa minggu terakhir. Namun setelah menyentuh level resisten ini atau area tertinggi ini terjadi koreksi harga lagi ya. Terjadi rejeksi lagi atau tekanan dari seller lagi ya. Ini juga dipengaruhi oleh penguatan indeks dolar. Jadi kemarin euro ini naik karena memang indeks dolarnya melemah. Dan sekarang terjadi penurunan lagi untuk euro ya, karena indeks dolarnya juga kembali menguat. Dan untuk pagi hari ini euro USD berada di rate 1.0160-an ya. Dimana kalau kita lihat ya pergerakan harga sekarang berada di kisaran level support ya. Nah ini support yang sebelumnya sudah kita tandai di gelombang terendah pada tanggal 27 Juli kemarin ya. Ini menjadi tahanan bawah untuk saat ini yang paling dekat ya, di kisaran 1.0110 ya. Nah ini adalah support terdekatnya yang mungkin akan menjadi range ya pergerakan dari euro USD. Artinya untuk saat ini ya, saya melihat kemungkinan besar pergerakan dari euro USD ini akan bermain pada kisaran support ini ya. Di mana untuk data tidak ada data yang mempengaruhi untuk hari ini dan juga besok, artinya euro ini akan sangat terpengaruh oleh kekuatan indeks dolar. Indeks dolar kembali melanjutkan tren kenaikan, maka untuk euro pun ya, euro USD akan melanjutkan tren penurunan karena secara tren euro ini masih masuk ke dalam pola tren penurunan ya, down channel, belum keluar secara tren besarnya. Di time frame 4 jam, kalau kita ambil dari tanggal Februari, ya, 6 Februari 2022 sampai dengan saat ini, trennya masih tetap turun. Ya. Jadi sekali lagi, untuk Euro USD masih menunggu ya, masih terpengaruh oleh kekuatan indeks dolar.
Namun jika indeks dolar kembali melemah, mungkin jika datanya besok ternyata negatif, ya artinya untuk euro USD pun ini berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Ya. Ini range-nya, jadi untuk euro USD hari ini range supportnya ada di kisaran 1.0110 ya, area bawahnya, dan sebagai resisten yang bisa menjadi acuan kita sebagai resisten terdekat atau area sell ya, ini ada di kisaran harga tertinggi beberapa waktu yang lalu, ini di rate 1.0270-an. So ini resisten sementaranya, dan untuk support sekali lagi ada di kisaran 1.0110. Kecenderungan pergerakan hari ini saya lihat masih akan mencoba ke level support ya, karena memang secara tren untuk euro USD masih berpotensi turun. Dan kalau kita lihat juga untuk indeks dolar hari ini ya walaupun range-nya kecil, namun buyer-nya juga masih cukup besar ya. Artinya untuk indeks dolar walaupun range-nya masih di 106-an, tapi potensinya akan cenderung untuk menguat. Artinya untuk euro USD ini berpotensi untuk melemah ya, melanjutkan penurunan. Kita lihat untuk level 1.0110 apakah masih menjadi tahanan bawah atau area supportnya. Ya jika masih menahan penurunan euro, artinya euro akan bermain di kisaran level tadi yang sudah saya sebutkan tadi ya. Namun jika level 1.0110 ini berhasil di breakdown lagi, artinya kemungkinan besar untuk euro kembali menuju ke harga paritas ya, atau harga terendahnya untuk tahun ini. Itu kita tunggu ya. Yang pasti untuk euro secara fundamental tidak ada data yang mempengaruhi, hanya tergantung dari indeks dolar. Ini range-nya. 1.0110 sebagai support harga dan 1.0270 sebagai resisten harga. Cenderungan hari ini pergerakan masih berpotensi untuk turun ya. Paling tidak menuju ke support terdekatnya tadi. Ya, itu untuk euro USD. Kita coba ke GBP ya. Yes, GBP pun sama ya. Kalau kita lihat sterling juga turun. Ini juga dipengaruhi oleh penguatan indeks dolar ya. Walaupun secara teknikal pada tanggal 27 Juli kemarin ini sudah breakout dari tren penurunannya di time frame yang besar ya. Teman-teman kemarin juga sudah saya sampaikan ini terkonfirmasi bahwa sudah ada potensi untuk sterling ini berubah tren dari tanggal 27 Juli kemarin. Dan untuk saat ini ya, tanggal 1 Juli kemarin, ini pergerakan dari sterling sempat naik ke level tertingginya di kisaran 1.2290 ya. Ini level tertingginya, dan setelah menyentuh level tertinggi tersebut, untuk sterling dipengaruhi oleh penguatan dolar, hari ini mengalami fase koreksi ya, kalau saya lihat fase koreksi, dan pagi hari ini rate-nya ada di kisaran 1.2150. Yes, secara tren sudah mulai naik ya kalau saya lihat. Coba kita gambarkan dari uptrend line di time frame yang kecil, apakah sudah breakout ya? Belum ya. Jadi penurunannya 2 hari terakhir dari tanggal 2 sampai dengan hari ini masih tergolong koreksi ya, koreksi yang wajar. Kemarin sempat menyentuh level terendah di kisaran 1.2100 dan masih tertahan ya. Kalau kita lihat dari garis uptrend line yang baru kita gambarkan ini, garis uptrend line ini masih menjadi tahanan atau garis support yang cukup signifikan ya untuk menahan dari penurunan sterling. Dan secara pergerakan harga, jika harga dari sterling masih berada di atas dari garis uptrend line ini, maka secara tren kecil ya, dan juga tren besar yang sudah berubah ini sudah mengalami kenaikan ya. Ditambah nanti sore jam 6 atau 18 waktu Indonesia Barat akan ada data dari keputusan suku bunga di Inggris, artinya untuk data tersebut akan mempengaruhi juga pergerakan dari sterling. So kita tunggu ya seperti apa nanti untuk rilis dari suku bunganya. Jika memang sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi, artinya untuk sterling ini ada potensi untuk melanjutkan kenaikan karena secara tren sudah berubah menjadi tren naik ya. Namun jika ternyata di bawah ekspektasi ya, atau pasar menilai suku bunga 1,75% itu masih belum cukup untuk menekan angka inflasi, ya artinya mungkin akan ada koreksi lagi untuk sterling. So kalau kita mengacu pada garis downtrend line yang sudah di breakout, artinya level selanjutnya
dari support harganya. Ini kan yang terdekat ada di kisaran 1.2110 ya. Ini support terdekatnya untuk saat ini. Namun jika nanti di breakout, maka ada potensi untuk sterling ini koreksi sampai ke level support dari downtrend line. Ini di kisaran 1.2030-an. 1.2030 adalah support selanjutnya jika garis uptrend line ini berhasil di breakout. Saat ini sterling ya masih terkonfirmasi dalam tren kenaikan. Jadi saya transparankan dulu ini. Ya, kita fokusnya untuk sterling masih di garis uptrend line ya. Dan pola yang bisa terbentuk ya, coba kemarin sudah kita gambarkan juga sebenarnya untuk pola yang berpotensi terbentuk pada pair sterling ini. Ya. Seperti ini ya. Jadi kalau kita melihat dari resisten-resistennya, 13 Juli, kemudian 18 Juli, 28 Juli, dan tanggal 1 Agustus kemarin, maka di kisaran garis uptrend line ini akan menjadi resisten ya. Ini pola yang terbentuk, yang berpotensi terbentuk adalah pola up channel ya. Ini pola tren kenaikan ya. So kita lihat apakah pola ini masih terkonfirmasi menjadi tahanan untuk sterling ya. Jadi kita lihat nanti pada area supportnya apakah berhasil menjaga penurunan dari sterling atau bahkan di breakout ya. Sekarang pergerakan sudah berada di level support saya lihat. Tinggal kita lihat nanti yang masuk adalah buyer ya atau seller. Kalau buyer ada muncul candlestick yang besar berwarna hijau di level sekarang ya artinya di sini kemungkinan besar pergerakan sterling akan melanjutkan kenaikan. Tapi jika nanti muncul candlestick seller dengan body yang panjang ke bawah berwarna merah ya, artinya untuk garis support ini sudah berhasil di breakout dan target penurunan selanjutnya di level yang saya sebutkan tadi kisaran 1.2030. Untuk target penurunan selanjutnya pergerakan sterling hari ini. Yes, untuk posisi ideal karena memang secara tren masih naik dan pergerakan harga masih di level support ya, masih berada atau terjaga di level support. Posisi buy masih ideal ya, tapi saran saya tunggu konfirmasi dari candlestick, terutama di candlestick 4 jam. Kita tunggu dulu ini, bayarnya muncul nggak, candlestick hijau besar muncul nggak, kalau muncul baru boleh buy. Tapi kalau masih terkonsolidasi di level ini, saran saya mending wait and see dulu, sampai nanti pergerakannya jelas. Ya, itu untuk sterling ya. Kita coba lihat untuk yen. Ya, pagi hari ini yen berada di rate 133.8. Dimana kalau kita lihat tanggal 1 Agustus kemarin ya, pergerakan harga dari yen ini sempat menyentuh level terendahnya di kisaran 130.4 level terendahnya dan terjadi rejection ya setelah pergerakan harga menyentuh level tersebut. Ya, sebelumnya sudah kita gambarkan garis uptrend line yang sudah di breakout ya pada tanggal 27 Juli kemarin. Dan dari konfirmasi breakout-nya ini, maka sebenarnya untuk yen pun ya secara tren ini sudah berpotensi berubah atau berbalik arah ya. Yang sebelumnya naik jadi tren penurunan. Hanya saja kemarin memang setelah penurunan yang cukup dalam dari level tertingginya di kisaran 139 sampai dengan 130 ya. Ini ada rejection, ada koreksi positif ya. Jadi kalau saya lihat kenaikan dari level 130.4 sampai dengan hari ini di 133.8 ini hanya koreksi positifnya ya dari tren penurunan. So untuk saat ini yang menjadi tahanan atas ya mungkin akan menahan ya untuk kenaikan yen hari ini, atau menjadi target juga kenaikan saya lihat di level 134.8 ya. 134.8 ini adalah resisten terdekat ya dari yen karena kalau kita mengacu pada garis dari downtrend line dan juga historical support sebelumnya. Ini sudah banyak historical support ya pada tanggal 17 Juni, kemudian 22 Juni dan tanggal 1 Juli kemarin ya, kisaran ini memang akan menjadi tahanan atas yang paling signifikan. Level 134.8 ya.
So kita lihat untuk pergerakannya nanti, jelas mungkin target kenaikan dari USD Yen adalah di level tersebut 134.8, dan untuk teman-teman yang ingin mengikuti tren, yang melihat peluang tren penurunan ini, mungkin 134.8 adalah area terbaik untuk sell ya untuk saat ini. Jadi saran saya untuk Yen, ya teman-teman bisa tunggu di atas dulu, nunggu pergerakan harga sampai ke level 134.8 untuk ambil sell. Dan level support di kisaran 130.4 sampai dengan 131.2 ini sudah menjadi level support yang kuat ya, ditandai dengan candlestick yang cukup besar kemarin ya. Candlestick long candle ya, atau Marubozu ini kalau kita lihat di level support harga. Jadi kisaran level 130.4 sampai dengan 131.1 ya, menjadi level support atau area pembelian terbaik. So kalau teman-teman nanti melihat pergerakan harga sempat turun sampai ke level support tadi ya, ini jadi peluang yang bagus juga untuk kita ambil posisi buy. Jadi untuk kesimpulan, untuk ambil posisi buy pada Yen, saran saya tunggu terkoreksi lagi di kisaran 131, dan untuk ambil posisi sell, saran saya tunggu pergerakan harga berada di kisaran resisten 134.8. Ya, secara tren tadi ya, saya lihat sudah mulai berpotensi untuk turun, namun kenaikan ini juga dipengaruhi oleh indeks dolar ya. Indeks dolar kan kembali menguat nih. Artinya memang untuk USD Yen juga akan kembali naik rate-nya. So kita lihat ya, untuk indeksnya seperti apa ya, tergantung dari data besok, data tingkat ketenagakerjaan di Amerika Serikat. Mungkin jika datanya kembali positif ya, artinya untuk USD Yen akan kembali naik ya. Dan jika memang data besok negatif, ya artinya secara tren memang pergerakan dari Yen akan kembali turun ya ke level support. Ya, itu untuk Yen ya, USD Yen. Kita sekarang coba lihat untuk pergerakan dari New Zealand, USD New Zealand. Secara pergerakan juga hari ini kembali melanjutkan kenaikan ya, setelah kemarin ini terkoreksi. Ya, secara tren tanggal 27 Juli juga, tanggal 18 Juli juga sudah ada konfirmasi perubahan tren di sini, dan dua level ya, 21 Juli dan 27 Juli level 0.6190 jadi support kuat dan masih menahan untuk kenaikan. Secara tren untuk New Zealand ini masih berpotensi melanjutkan kenaikan ya. Dan untuk target kenaikan hari ini ada di kisaran harga tertinggi tanggal 1 Agustus kemarin itu di rate 0.6340-an. Secara support harga yang paling signifikan untuk New Zealand adalah di level 0.6200, artinya selagi pergerakan harga masih di atas 0.6200, secara tren New Zealand masih berpotensi melanjutkan kenaikan. Ya, selamat pagi juga Bu Tini Surtini. Ya, nggak apa-apa, ini belum telat kok Bu. Masih ada 2 pair lagi nanti akan kita analisa. Ada pergerakan harga minyak dan juga pergerakan harga emas ya. Ya, terima kasih sudah bergabung Bu Tini Surtini. Dan selanjutnya kita coba lihat Aussie ya, Australia. Australia juga sama ya, sempat naik sampai ke level tertingginya setelah breakout dari downtrend line secara tren besar. Ini kemarin harga tertinggi pada tanggal 1 Agustus adalah di 0.7050, dan sampai dengan tanggal 2 Agustus kemarin ini sempat terkoreksi ya. Ini juga terkoreksinya pas sekali pada area support dari downtrend line yang sudah di breakout. Jadi garis downtrend line yang sudah di breakout yang kemarin merupakan resisten sekarang sudah menjadi support yang kuat. Dan dari konfirmasi candlestick yang muncul juga di area support ini sudah muncul candlestick bullish engulfing ya, jadi tanda bahwa area support ini menjadi support yang paling signifikan untuk saat ini. Artinya untuk Australia pun ya masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan selagi pergerakan harga masih di atas level 0.6870. Jadi selagi pergerakan masih di level di atas 0.6870, pergerakan masih berpotensi naik. Untuk target kenaikan sebagai resisten tanggal 1 Agustus kemarin adalah di kisaran 0.740. So ini target kenaikan dari Australia USD atau Aussie. Jadi posisi ideal untuk New Zealand dan Aussie pun hari ini masih
posisi buy ya. Yes, itu untuk forex ya. So, untuk teman-teman mungkin yang mau request analisa, silakan nanti diketik di kolom chat atau langsung berdiskusi dengan membuka mikrofonnya ya. Dan sekarang kita coba analisa untuk minyak mentah. Ya, minyak mentah pagi hari ini berada di harga 90,9 ya, 90,9 dolar per barrel. Setelah tanggal 29 Juli ya, menyentuh level psikologis, level 100, ini pergerakan harga terkoreksi. Ya. Kemarin juga sudah kita tandai bahwa konfirmasi candlestick yang muncul pada area resisten, pada pola down channel, ini kan polanya down channel ya, polanya masih belum berubah, ini down channel. Ini candlestick yang muncul, ini tekanan sellernya cukup kuat ya, yang artinya jika candlestick dengan sumbu atas yang panjang dan tutupnya juga biris ya, biris seperti ini artinya ada rejection yang cukup kuat dari seller. Nah, di mana kita bisa lihat ya, pergerakan sampai dengan pagi hari ini tertekan, bahkan sampai ke level terendahnya pada tanggal 14 Juli. Untuk secara kesimpulan, untuk pergerakan harga minyak ya, secara tren, ini masih dalam tren penurunan kalau kita melihat dari pola down channel ya, dan saat ini masih tertahan di level support tanggal 14 Juli. Tapi dari konfirmasi kemarin ya, yang kalau kita lihat sellernya cukup besar di sini, sumbu-sumbu atasnya cukup panjang. Ini artinya memang tekanan sellernya cukup besar ya, atau rejection dari sellernya cukup besar, dan ditambah juga dengan seller kemarin yang cukup besar ini, penurunan yang cukup dalam kemarin, volume jual yang cukup tinggi. Artinya saya lihat untuk pergerakan harga minyak di level 90 ini mungkin tidak mampu lagi, atau sudah sedikit demand-nya di sini, area atau permintaannya di sini. Ya, artinya potensi untuk pergerakan harga minyak pun masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan ya. Ya. Walaupun sekarang belum ada konfirmasinya, walaupun sekarang level 90 masih belum di breakout. Tapi jika nanti ini di breakout ya teman-teman ya, nanti ditandai mungkin dengan candlestick di time frame 4 jam, candlestick biris ya, merah yang panjang ke bawah. Ini kalau kita juga mengacu pada pola dari down channel ini, maka untuk target penurunan selanjutnya adalah di kisaran level support dari down channel ini. Support ini kan kita ambil dari harga terendah tanggal 1 Juni, 22 Juni, kemudian 6 Juli, 14 Juli. Ya. Nah, ini kan pergerakan harga sudah bounce ya di kisaran level ini, bolak-balik di kisaran level ini, dan kemarin sudah menyentuh level tertingginya. Jika level 90 ini berhasil di breakout ya, maka target penurunan selanjutnya kemungkinan besar ya akan bermain di kisaran level 80 bawah. Kita coba lihat lagi ya, untuk support terdekat setelah level 90, kita mengacu dari tahun 2022 juga tetap sama, ini di bulan Februari ya. So, kalau kita lihat supportnya ada juga ini di level 88 nih. Ya. Oke, ini untuk hari ini ya teman-teman, range pergerakannya 88 untuk support selanjutnya setelah 90, dan selanjutnya lagi ada di kisaran 86. Ini walaupun ini support tidak terlalu kuat ya, tapi ini bisa menjadi area tahanan ya, atau support sementara nih, untuk pergerakan minyak. Yes. Tentu untuk turun ke level 81 ini ceritanya mungkin akan panjang, artinya akan ada gelombang-gelombang di sini. Ya, yang artinya akan mungkin tertahan di level 88, kemudian bounce lagi, kemudian turun lagi ke level 86, kemudian bounce lagi ke atas ya 90-an, dan ya kalau kita mengacu dari pola down channel ini, maka target untuk jangka panjangnya itu bisa di kisaran 81 ya. Yes, di 81 ya. 81 ya, kalau kita lihat ini adalah support dari down channel, pola down channel ditambah juga di sini. Nah, ada historicalnya juga ya. Historical terendahnya pada tanggal 24 Januari 2022. Ini gelombang terendahnya pada tanggal tersebut. Ini pas ya. So, kalau kita lihat ini pas dengan garis support pada down channel, pada pola down channel.
Ini mungkin akan menjadi support yang paling kuat nantinya untuk menahan penurunan dari harga minyak. So, sekali lagi kita tunggu ya untuk pergerakan harga minyak secara tren ini masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan. Ya, untuk saat ini masih tertahan pada harga terendah atau supportnya di tanggal 14 Juli kemarin. So, kita tunggu konfirmasinya ya. Saya lihat pergerakan harga mungkin akan tertahan, ya akan bermain lagi pada range 90 sampai 100 jika 90 ini tidak di breakout. Kuncinya level 90. Tapi kalau sudah di breakout, maka kemungkinan besar range untuk pergerakan harga minyak akan bermain pada kisaran level 80. So kita lihat nanti konfirmasinya dari candlestick 4 jam. Apakah bisa membreakout level 90 atau akan ada rejeksi lagi dari buyer di level support ini. Itu ya. Jadi secara tren sekali lagi harga minyak masih berpotensi turun walaupun sekarang berada di kisaran harga support. Untuk open posisi saya sarankan tunggu konfirmasi dulu. Posisi ideal masih posisi sell ya, namun tunggu pergerakan harga mungkin terkoreksi di kisaran level 95 ya sebagai area resisten terdekatnya saat ini. 95 adalah area sell dan untuk area buy selagi pergerakan harga masih di atas 90 masih boleh buy, walaupun sekarang saya lihat tekanan sellernya masih cukup kuat ya. Ya, kalau saya konservatif, moderatif, agak ragu ya melihat dari penurunan ini untuk ambil posisi buy. Lebih baik kalau teman-teman mau buy, tunggu di bawah, di 88. Setelah 88 untuk support selanjutnya ya. Gitu, kecuali nanti di level 90 ini ada tekanan buyer nih di sini, ada candlestick hijau yang panjang ke atas ya, yang cukup signifikan, boleh buy. Artinya pergerakan harga masih tertahan di level support 90. Tapi sebelum konfirmasi di candlestick tersebut muncul, jangan dulu ambil posisi buy di kondisi pergerakan yang menurun sekarang, karena cukup riskan ya kalau kita ambil buy pada tren penurunan. Yes, itu untuk minyak mentah ya. Oke, semoga membantu Bu Surtini dan teman-teman yang lain yang trading minyak ya. Semoga membantu untuk analisanya ini. Oke, untuk yang terakhir, kita coba lihat untuk pergerakan harga emas. Harga emas pagi hari ini berada di harga 1770. 1.770 dolar per troy ounce ya. Kalau kita lihat semalam ini pergerakan harga sempat turun pada harga 1753, ini adalah level terendahnya. Dan saya lihat penurunan semalam juga ini diakibatkan oleh penguatan dari indeks dolar ya. Dan kalau kita lihat secara pergerakan harga ya di time frame 4 jam, sebenarnya penurunan kemarin pun ini masih tergolong retest ya. Retest dari breakout-nya down channel. Jadi kemarin kan sudah sempat kita gambarkan down channel untuk tren besarnya, tren penurunan sudah di breakout pada tanggal 31 Juli kemarin ya. Pergerakan harga juga naik pada hari Selasa kemarin sesuai dengan yang kita analisakan ya, naik sampai ke level 1785. Ini 1785 ini menjadi tahanan kemarin yang sudah kita tandai sebagai area resisten yang paling kuat dan juga area sell ya. 1785. Kita mengacunya pada gelombang-gelombang support ya. Ini gelombang-gelombang support pada tanggal 21 Desember, kemudian 9 Januari 2022, 20 Januari, kemudian juga 13 Mei kemarin, dan yang terakhir adalah 30 Juni. Jadi level support ini yang sudah di breakout otomatis menjadi resisten ya, yang paling signifikan. Kenapa kemarin setelah pergerakan harga naik ya sampai ke 1785 ini terjadi penjualan juga, karena sebagian trader atau sebagian besar trader juga melihat area tersebut menjadi area resisten yang paling signifikan. Dan ya penurunannya setelah menyentuh level tersebut ini masih tergolong wajar ya, masih tergolong retest ya setelah tren penurunan di breakout ya. Maka kalau kita lihat kemarin penurunannya pun tidak bisa lebih rendah dari gelombang terendahnya pada tanggal 28 Juli ya di kisaran 1750. Artinya level 1750 untuk saat ini masih menjadi tahanan bawah atau support yang paling kuat ya
yang bisa menahan dari penurunan harga emas. Dan kalau kita lihat kemarin juga ya sudah kita gambarkan garis uptrend line. Ya, saya transparankan dulu yang downtrend ini. Jadi kita gambarkan garis uptrend line ini. Dan ini cukup valid ya. Artinya pergerakan harga dari uptrend line ini, dari dua gelombang terendah yang sudah kita gambarkan uptrend line, ini masih tertahan di atas dari garis uptrend line. Artinya secara tren ya sebenarnya ini koreksi negatif yang wajar, dan tren pergerakan harga emas ini masih berpotensi melanjutkan kenaikan. Kalau saya lihat dari pergerakan saat ini ya. Untuk harga emas ya untuk range hari ini karena memang hari tidak ada data penting, hanya besok ya, artinya untuk harga emas pun mungkin tidak akan terlalu berfluktuasi hari ini, atau volatilitasnya masih rendah ya. So kalau kita lihat untuk range pergerakan hari ini adalah di kisaran 1753 sebagai support harga ya. Yang artinya selagi pergerakan harga di atas 1753, posisi buy masih menjadi posisi yang ideal, dan level resisten yang masih bisa kita gunakan adalah level tertinggi kemarin di kisaran 1785. Ini area resisten yang masih menahan untuk kenaikan dari harga emas, sekaligus juga area jual ya, terbaik untuk hari ini. So range-nya 1753 sebagai support dan 1785 sebagai resisten. Kecenderungan kalau kita melihat dari garis uptrend line, pergerakan harga kemungkinan besar akan mencoba ke resisten line. Yes, jadi posisi ideal di atas 1753 untuk posisi buy, dan di bawah 1785 masih ideal untuk ambil posisi sell ya. Namun jika nanti 1785 bisa di breakout, artinya pergerakan harga akan balik lagi ya ke level 1800-an kalau saya lihat. Jadi ini kuncinya tuh di 1785 untuk pergerakan harga emas ya. Kita lihat ke level 1785 nanti. Ya besok ya mungkin akan menjadi triggernya adalah data dari ketenaga kerjaan Amerika Serikat besok. Kalau datanya negatif, ya mungkin pergerakan harga emas akan kembali lagi ke level 1800-an. Yes, begitu ya untuk harga emas dan pergerakan harganya untuk 1 sampai dengan 2 hari ini. Dan sekarang saya buka sesi tanya jawab, silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Ini juga ada komentar dari Pak Muhammad Slamet ya dari YouTube. Nasdaq. Oke, untuk Nasdaq. Selamat pagi ya Pak Slamet. Kita lihat untuk Nasdaq ya. Yes, pagi hari ini berada di level 13.226 ya. Ya. Coba dilihat ya, ini kita pakai time frame 4 jam. Dan sebelumnya juga sudah kita gambarkan ya. Dari tren ya, secara tren memang untuk Nasdaq ini sudah mulai naik ya setelah kemarin menyentuh level terendahnya di kisaran 10.900-an ya. Ini level terendahnya. Dan ya level tersebut menjadi tahanan bawah yang paling kuat kemarin, dan sebelumnya juga kita udah gambarkan garis uptrend line yang ini yang masih menjadi area ya, menjadi area support, menjadi tahanan bawah untuk Nasdaq, dan sebagai resisten kemarin juga yang sudah kita tandai itu ada di kisaran 13.900-an. Dan pada tanggal 2 Agustus atau bulan ini ya, ini terkonfirmasi di breakout untuk level resisten 12.900. Artinya untuk Nasdaq kalau saya lihat Pak Slamet ini masih berpotensi ya melanjutkan kenaikan. So kalau kita mengacu pada gelombang tertinggi selanjutnya, maka untuk target kenaikan dari Nasdaq ya untuk beberapa hari ini adalah di kisaran 13.500. Ya, ini dari konfirmasi level resisten yang sudah di breakout kemarin. Ya. Jadi untuk Nasdaq 13.500 sebagai target kenaikan, dan kalau kita lihat support harganya kita bisa gambarkan juga garis uptrend line ya. Pada Nasdaq ini, nah ini support harganya. Jadi ini nanti untuk garis uptrend line bisa diimplementasikan ke MetaTrader-nya selagi pergerakan harga berada di atas 12.800. Ya, ini 12.800 ya, support dari uptrend line, pergerakan masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan untuk Nasdaq ini.
Ya sekali lagi sebagai target adalah di 13.500. 13.500 juga menjadi tahanan kuat ya. Dimana kalau teman-teman tertarik untuk ambil posisi sell ya di area ini juga peluang yang sangat bagus ya. Karena ini ada konfirmasinya cukup banyak ya. Untuk level 13.500 ini menjadi tahanan atas ya. So untuk area sell nanti mungkin di 13.500. Untuk saat ini cari posisi buy ya mendekati level 12.900. Gitu ya Pak Slamet ya, semoga membantu untuk Nasdaq. Sekali lagi trennya masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Target adalah 13.500 dan untuk area buy terbaik adalah di kisaran 12.900 sampai 13.000. Ya, semoga membantu ya Pak Slamet untuk analisa Nasdaq ya. Baik, teman-teman silakan jika ada pertanyaan. Bisa dibuka mikrofonnya. Ya, saya ucapkan selamat bergabung sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dari YouTube channel GK Invest Indonesia. Kemudian Pak Andianto, Bu Eka, sekali lagi terima kasih banyak. Bu Maria, ada Bu Diana, ada Pak Marwu juga dari Medan. Selamat pagi Pak. Terima kasih atas partisipasinya. Silakan jika ada pertanyaan ya. Pak Marwu, gimana Ian-nya? Ada posisi? Masih ada, Pak. Ambil posisi apa, Pak? Buy atau sell? Sell. Oh, masih sell ya? Oke. Ya. Jadi untuk Ian, kira-kira, Pak? Iya, kalau kemarin kan kita lihat memang untuk Ian itu masuk dalam fase penurunan, Pak ya, tren penurunan. Betul. Namun ini terkoreksi ya, kalau saya lihat ini terkoreksi positif ditandai dari candlestick bullish candle ya pada tanggal 2 Agustus kemarin. Jadi kalau kita melihat dari tekanan bayar ini memang pergerakan berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Ini secara teknikal ya, secara teknikal memang dolar mempengaruhi dari kenaikan USD yen. Ya. Nah, namun yang menjadi tahanan atas saat ini adalah di level 134.8 ya Pak. Nah, jadi kita mengacu pada garis downtrend line ini, jika pergerakan harga masih di bawah 134.8 secara tren USD yen masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan. Namun sekarang dari konfirmasi candlestick long bullish ini level 131 sudah menjadi support kuat Pak. Oh begitu. Ya, jadi artinya kalau Pak Maruf ada posisi sell mungkin di kisaran 131 sampai 130.5 ya, ini harus dilepas dulu karena di sini sudah terkonfirmasi supportnya kuat. Oke, kita bisa lihat candlestick yang besar panjang ke atas ini Pak di level 130.5. Artinya di sini demand-nya besar. Jadi kalau ada peluang nanti pergerakan turun, ini mungkin dipengaruhi oleh data Amerika Serikat yang negatif ya. Jadi kalau nanti data NFP, tingkat pengangguran dan rata-rata pendapatan per jam buruh di Amerika Serikat itu negatif, ada chance untuk yen kembali turun sampai ke level terendahnya kemarin. Namun sekali lagi level ini akan menjadi tahanan bawah yang kuat. Oke Pak. Gitu Pak Marwi. Terima kasih banyak Pak Irsan. Sama-sama Pak. Apa nama YouTube? Oke, untuk Bu Maria, untuk channel YouTube GK Invest bisa di subscribe ya di GK Invest Indonesia Bu. Yes, sorry suaranya kurang jelas ya. Ya begitu ya Bu Maria, bisa dilihat nanti di channel GK Invest Indonesia. Itu nama channel GK Invest. Bu Redisha, Resdiana, terima kasih juga, semoga membantu. Ya, oke, baik, terima kasih ya Bu Maria ya, sudah berpartisipasi. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, untuk analisa pagi hari ini saya akhiri. Sekali lagi terima kasih banyak untuk partisipasi rekan-rekan trader semuanya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat ya
dan bisa menjadi referensi dari oh iya, makasih banyak Pak Kuswanto. Terima kasih juga Pak Kuswanto menyaksikan ya. Sukses juga untuk acaranya hari ini Pak Kus. Yes, sekali lagi terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah mengikuti Morning Talk pagi hari ini ya. Harapan saya analisa pagi hari ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman trading ya. So, seperti biasa pesan dari saya, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen resiko setiap masuk pasar. Kita ketemu lagi untuk menganalisa market besok. Selamat pagi semuanya, salam profit. Terima kasih semuanya. Thank you. Salam profit, Thank you Mas Pak Rizky. Irsan. Terima kasih Pak Maru. Yap. Happy trading Bu Maria. Thank you.